Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Musyarafah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Ilmu Terjemah Al-Quran dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Mukhrij Shidqi MAG. Di sini saya akan membahas tentang metode Granada. Metode Granada ini ditemukan oleh Sholihin Buya Hamid, yang mana melalui pengalaman beliau mengajar yang cukup lama dan beliau dengan semangatnya agar bisa mencetak anak didiknya menjadi pandai dan lebih cepat dibandingkan waktu yang mereka habiskan untuk belajar yang menggunakan metode lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Granada terjemah Al-Quran dengan menghitung huruf yang diberi nama Granada Sistem 4 Langkah. Metode Granada adalah sebuah metode terjemah Al-Quran kata berkata dalam menerjemah Al-Quran. Dalam menerjemahkan Al-Quran dengan memperhatikan susunan kalimat dalam bahasa Arab dan juga dengan menggunakan rumus sehingga memudahkan pemilik kata atau kalimat tersebut. Metode Granada ini juga salah satu metode yang digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran. Metode ini menggunakan 4 langkah. Metode Granada, dasar penyusunan metode Granada ini ada beberapa alasan penting mengapa metode ini disusun. 1. Allah Ta'ala telah menjanjikan bahwa Al-Quran ini mudah untuk dipahami, akan memberikan kemudahan bagi manusia untuk mempelajari Al-Quran apabila mereka bersungguh-sungguh. Yang kedua, seluruh umat Islam khususnya yang berada di Indonesia sangat bergantung dengan praktek mudah dan ringkas agar bisa merenungi ayat suci Al-Quran, yaitu dengan memudahkan kita untuk dengan belajar metode Granada ini. Dengan terjemah yang sangat mudah ini kita bisa merenungi ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuan metode Granada ini ada dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Di sini yang disebut tujuan umum adalah memasyarakatkan bahasa Al-Quran dalam pesan-pesannya dan melaksanakan kewajiban menyebarkan syariat di antara lain ilmu tafsir dan terjemah yang lain. Yang kedua yaitu tujuan khusus, menghilangkan pendapat bahwa bahasa Al-Quran itu sulit. Dengan adanya terjemah metode Granada ini kita bisa berpikir kalau bahwasanya Al-Quran itu tidak sulit. Yang kedua itu agar mengetahui perubahan kata dalam bahasa Al-Quran. Proses penerjemahan agar bisa mempelajari pembelajaran terjemah Al-Quran dengan baik menggunakan metode Granada. Hal-hal yang harus dilakukan oleh peserta didik yaitu atau orang yang mau belajar metode Granada ini harus yang pertama menguasai komponen kalimat yang ada pada bahasa Arab ketika dipelajari secara seksama. Yang kedua yaitu menguasai kata-kata tak berubah seperti kata tunjuk, kata penghubung atau bermakna ya, kata ganti, huruf bermakna. Yang ketiga, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Yang keempat, latihan istiqomah dibantu beberapa alat seperti Al-Quran terjemahan, Depas, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Kamus Al-Quran Granada, Tafsir Ibnu Katsir, lembaran praktek. Jadi untuk dapat menerjemah dengan baik, pengguna
metode Granada ini atau pelajar harus bisa menguasai 4 langkah yang tadi saya sebut. Ada beberapa alasan dasar dalam penyusunan metode ini. Adanya pemikiran bahwa Allah akan memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi metode Granada adalah salah satu metode yang digunakan dalam menerjemah Al-Quran. Metode ini menggunakan 4 langkah tadi yang saya sebutkan. Yang pertama itu menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab, menguasai kata-kata tak berubah, menguasai rumusan-rumusan Granada beserta aplikasinya, latihan istiqomah. 4 langkah ini yang membantu kita untuk lebih mudah menerjemahkan Al-Quran dengan metode Granada ini. Metode Granada ini adalah sebuah metode terjemah Al-Quran kata per kata. Jadi metode ini terjemah Al-Quran dalam kata per kata ya. Dalam menerjemah Al-Quran dengan memperhatikan susunan kalimat dalam bahasa Arab dan juga dengan menggunakan rumus sehingga memudahkan pemilihan kata atau kalimatnya. Metode Granada ini hanya bisa digunakan untuk menerjemah teks-teks Arab yang berharokat, sedangkan dengan mempelajari bahasa Arab di lembaga-lembaga bahasa Arab, mereka akan dididik untuk dapat bercakap-cakap, bahkan membaca teks dan menulis dengan bahasa Arab yang tak berharokat. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa dasar penyusunan metode Granada ini adanya pemikiran bahwa Allah itu akan memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Hal ini mengandung pesan bahwa ada cara khusus untuk mempermudah mempelajari Al-Quran, baik bacaan maupun menerjemahkan bahasa dan pesan-pesannya. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk menerjemahkan pesan-pesan suci Al-Quran sehingga cahayanya dapat menerangi umat Islam secara keseluruhan. Juga karena dengan mengerti bahasa Al-Quran berarti akan mengerti pesan-pesannya. Dengan mengerti pesan-pesannya berarti akan mendorong pada penghayatan dan pengalaman rohani yang lebih dalam. Dan juga ada keyakinan bahwa bahasa Arab dapat dimodifikasi seperti bahasa Indonesia dan sebagainya. Umat Islam sangat membutuhkan secara mudah dan cepat untuk memahami Al-Quran. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan waktu yang mereka miliki, sementara pesan-pesan ilahi yang mereka butuhkan untuk acuan hidup sebagai besar tertulis dalam Al-Quran. Dan juga adanya penerjemah Al-Quran ini, entah itu menerjemahkan dengan metode Granada atau metode yang lain, itu agar mengatasi buta bahasa Al-Quran yang kurang mendapatkan perhatian di kalangan ulama, sementara kondisi umat sangat memerlukannya. Di sini metode Granada ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu memiliki buku panduan untuk para pelajar dan pengajar, memberikan kemudahan pada peserta pendidiknya yang ingin menerjemahkan Al-Quran secara relevan dan diajarkan pada jenjang SMP ataupun SMA. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit dicocokkan antara persamaan kata yang sama dengan makna hakiki Al-Quran. Yang kedua, terbatas untuk menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, tidak menerangkan atau mencantumkan pengetahuan tentang kedudukan kalimat dalam bahasa Arab. Alhamdulillah udah selesai materi tentang metode Granada. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.